Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sukses. Hidayah bisa datang dari berbagai peristiwa dan keadaan. Ada orang yang memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bukti menjadi seorang Muslim. Berikut 7 orang kaya memutuskan mualaf dan menjadi Muslim yang dermawan. 1. H.M. Yosutomo. H.M. Yosutomo merupakan pengusaha keturunan Tionghoa asal Kalimantan yang memutuskan mualaf. Dia tercatat dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Globe Asia pada 2017. Dia juga menempati urutan 93 dengan kisaran kekayaan 430 juta dolar atau setara 5,5 triliun rupiah setelah teks amnesti. Berbagai harta yang didapatnya ini berasal dari banyak bisnis dengan berbagai bidang. Bahkan, H.M. Yosutomo telah membangun 4 masjid Cheng Ho yang berada di Balikpapan, Batuah Kutai Kartanegara, dan Samarinda. Tak lupa, dia selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. 2. Irwan Musri. Irwan Musri merupakan orang terkaya Indonesia sekaligus suami dari musisi Maya Estianty yang memutuskan untuk menjadi mualaf. Dia lahir dari keluarga Yahudi. Kemudian melalui masa kecilnya hingga lulus SMP di Surabaya. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Awalnya, Irwan hanya ingin pindah negara saja tanpa terpikir untuk melanjutkan kuliah di sana. Dia juga pernah menjadi pembersih jendela gedung. Sampai suatu saat, dia diangkat menjadi manajer di suatu perusahaan di sana. Pada 1987, Irwan memutuskan kembali ke Indonesia untuk merintis bisnis jam tangannya. Saat ini, Irwan telah menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO Timerindo Perkasa International Time International, perusahaan yang memegang hak retail dari 40 merek jam tangan eksklusif dunia dan produk gaya hidup kelas atas seperti Gucci, Rolex, Chanel, dan lainnya. 3. Yusuf Hamka. Yusuf Hamka adalah orang terkaya Indonesia yang menjadi mualaf. Pria yang akrab disapa Baba Alun ini adalah salah satu bos perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada. Dia dikenal dengan sifat yang dermawan dan senang membantu orang lain tanpa peduli latar belakang. Karena sifat rendah hatinya ini membuat masyarakat semakin kagum dengan pengusaha berdarah Tionghoa ini. Adapun Yusuf Hamka memiliki cita-cita untuk membangun 1000 masjid, salah satu yang telah berhasil adalah Masjid Baba Alun yang berada di bawah kolong tol Insinyur Wiyoto Wiono. Di mana, masjid bangunan khas Tionghoa itu menyediakan balai masyarakat yang boleh ditempati masyarakat tanpa hunian. Lalu, Yusuf Hamka juga membuka warung nasi kuning pojok halal yang seporsi nasinya hanya Rp3.000 dan bisa mengambil sepuasnya. Tidak jarang, ia juga memberikan makanan secara gratis bagi masyarakat sekitar. Di tahun 2020, Yusuf Hamka membuka warung sembako dengan harga murah untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Pembeli hanya harus membayar Rp5.000 untuk satu paket sembako yang terdiri dari beras, mie instan, kornet, dan teh. Ada satu prinsip yang dipegang teguh olehnya, jangan pernah merasa jadi miskin saat membantu orang lain. 4. Lee Kang Hyun. Orang terkaya di Indonesia bernama Lee Kang Hyun ini juga memutuskan menjadi mualaf. Pria yang akrab disapa Pak Haji ini adalah mantan Vice Presiden Samsung Indonesia. Awalnya, Lee mulai bertugas di Samsung Indonesia pada 1993 dan bertanggung jawab atas banyak hal dalam kegiatan operasional, mulai ekspor-impor, ketenagakerjaan, keuangan, sampai urusan logistik. 5. Johari Zain. Johari Zain masuk daftar orang terkaya Indonesia yang menjadi mualaf. Dia ini akrab disapa Pak Jo, sekaligus merupakan wirausaha dan pendiri perusahaan jasa pengiriman barang JNE. Dia pun terlahir dari keluarga Tionghoa membuat jiwa pengusaha dalam dirinya bergejolak. Dilanjut pada 2017, dia kembali mendirikan perusahaan logistik berbasis aplikasi online bernama Paxel. Dia pun masih aktif memimpin 4 perusahaan baru lainnya yakni Gorilla, Kawan, Omiyago, dan Alien. Kini, dia telah mendirikan 99 masjid di 8 penjuru dunia. Bahkan,
dia telah mendirikan lembaga filantropi bernama Johari Zain Foundation, sebuah yayasan yang hendak membangun 99 masjid. Di mana pada jumlah tersebut diambil dari nama baik Allah Ta'ala atau Asma'ul Husna. 6. Herman Halim. Herman Halim merupakan bos Bank Maspion, sekaligus anak dari Alim Markus. Sebelum masuk Islam, rupanya dia beberapa kali pindah agama. Kisah anaknya yang memeluk agama Islam yang memberi inspirasi kepada bos Bank Maspion tersebut. Pada 2004, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Cheng Ho Kota Surabaya. Herman Halim mengaku merasakan keajaiban setelah memeluk Islam. 7. Hermanto Wijaya, bos Jaya Raya Solution, Jaya Raya Elektronik, ini menjadi mualaf pada 2019. Bos perusahaan ini masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat di Masjid Raya Citra Grand City, Palembang. Setelah menjadi seorang Muslim, namanya menjadi Muhammad Hermanto Wijaya. Dia yakin untuk memeluk Islam setelah mempelajari agama ini, ditambah faktor lingkungan pergaulan dan tempat tinggalnya. Muhammad Hermanto Wijaya sendiri sebelum menjadi mualaf dikenal sebagai sosok yang aktif melakukan kegiatan sosial. Semoga ini menjadi inspirasi bagi para pengusaha kaya untuk memperoleh hidayah dan menjadi seorang muslim yang dermawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.